Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Oktavianti, NPM G1A 022020 dari Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai perancangan kode etik, tanggung jawab, dan pelanggaran etika dalam bidang IT pada profesi Machine Learning Engineer. Selanjutnya, pada pendahuluan ini adalah penjelasan mengenai pentingnya kode etik dalam profesi Machine Learning Engineer. Dalam era transformasi digital, profesi Machine Learning Engineer memiliki peran penting dalam mengembangkan teknologi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga bertanggung jawab secara etis. Penerapan kode etik menjadi sangat krusial dalam profesi ini karena algoritma pembelajaran mesin memiliki potensi dampak luas terhadap masyarakat, baik secara langsung melalui produk manapun atau secara tidak langsung melalui pengaruh pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu adalah merancang kode etik untuk Machine Learning Engineer, kemudian yang kedua menjelaskan tanggung jawab Machine Learning Engineer, dan yang ketiga itu adalah mengidentifikasi pelanggaran etika dalam profesi Machine Learning Engineer. Baik, yang pertama ini adalah kode etik profesi IT untuk Machine Learning Engineer. Di sini terdapat 10 kode etik untuk profesi IT Machine Learning Engineer. Yang pertama itu ada keadilan algoritma, yaitu menjamin algoritma yang dikembangkan bebas dari bias yang merugikan kelompok tertentu. Kemudian yang kedua ada privasi data, yakni melindungi data pribadi pengguna dalam seluruh tahap pengembangan. Selanjutnya yang ketiga itu ada transparansi, yakni menyediakan penjelasan yang jelas tentang cara kerja model. Selanjutnya yang keempat, keamanan model, yaitu memastikan model aman dari penyalahgunaan atau manipulasi. Yang kelima ada keberlanjutan, ini mengembangkan solusi yang hemat sumber daya dan ramah lingkungan. Kemudian yang keenam ada komitmen terhadap kebenaran, yaitu menggunakan data yang valid dan metode yang sesuai. Kemudian yang ketujuh ada kepatuhan hukum. Ini adalah mematuhi peraturan lokal dan internasional terkait privasi dan data. Kemudian yang kedelapan ada konsultasi dan kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan ahli lain untuk menghindari keputusan teknik yang salah. Kemudian yang kesembilan ada peningkatan diri, yaitu selalu memperbarui keahlian dalam teknologi terbaru. Kemudian yang ke-10, ini yang terakhir ada penghindaran konflik kepentingan, yaitu tidak menerima tugas yang dapat menimbulkan konflik pribadi atau profesional. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab profesi IT untuk Machine Learning Engineer. Yang pertama itu ada pengembangan algoritma etis, yaitu mengembangkan algoritma yang tidak merugikan kelompok tertentu. Di sini ada contoh penerapannya, yaitu penggunaan sistem rekrutmen berbasis AI yang tidak diskriminatif terhadap gender atau ras. Kemudian yang kedua ada proteksi data, yaitu mengamankan data dalam proses pelatihan model. Contoh penerapannya itu adalah menerapkan enkripsi pada semua data yang digunakan dalam pelatihan model. Selanjutnya ada penilaian risiko, yaitu menilai dampak potensial dari sistem yang dirancang. Nah, contoh penerapannya itu adalah analisis risiko dari penggunaan model pengenalan wajah untuk pengawasan publik. Selanjutnya ada pemeliharaan model, yaitu melakukan pembaruan algoritma untuk memperbaiki kelemahan. Contoh penerapannya yaitu mengatasi masalah bias setelah sistem diimplementasikan. Selanjutnya yang ketiga ada pelanggaran etika dalam profesi Machine Learning Engineer. Di sini terdapat 3 kasus. Kasus yang pertama itu adalah bias algoritma. Nah, bias algoritma itu adalah sistem kredit berbasis AI yang mendiskriminasi minoritas. Nah, solusinya itu adalah implementasi uji bias selama pengembangan. Kemudian kasus yang kedua itu adalah penyalahgunaan data. Penyalahgunaan data itu tanpa persetujuan pengguna untuk melatih model. Solusi yang diberikan itu adalah memastikan data hanya digunakan dengan izin yang eksplisit. Kemudian kasus yang ketiga itu ada manipulasi output model. Nah, manipulasi output model ini adalah algoritma AI digunakan untuk menghasilkan berita palsu.
Kemudian solusi yang diberikan adalah audit independen terhadap algoritma yang diimplementasikan. Baik, selanjutnya ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah machine learning engineer harus menerapkan kode etik yang dirancang untuk melindungi masyarakat dan individu dari resiko penggunaan teknologi AI. Kemudian saran utamanya adalah memperkuat regulasi serta pelatihan tentang pentingnya etika dalam teknologi. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai perancangan kode etik, tanggung jawab, dan pelanggaran etika dalam bidang IT pada profesi Machine Learning Engineer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.